Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Poros Depan. Panggung orang ngomong santai untuk Indonesia masa depan. Masa depan. Dengan saya Dodi Hasanuddin. Saya Andi Sopiandi. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Wakil Sekjen PIMNAS Partai Kebangkitan Nusantara, Mas Dian Fariska. Tribuners, baru-baru ini kabinet gotong royong digoyang-goyang. Goyang-goyang, banyak yang mundur. Apa artinya? Gua nggak tahu itu artinya. Yang mundur artinya. Tapi ini sangat patut kita bahas. Betul. Apakah ini berdampak terhadap pembangunan di Indonesia dalam masa singkat sebelum adanya peresmian pelantikan? Ya nanti Indonesia mundur nih. Benar nggak? Oh, jangan bro. Hah? Bahaya ya. Tapi gini bro, gue melihat fenomena sekarang ini ya, menjelang Pilpres ini banyak nih fenomena ya, menteri mundur yang tadi lu bilang kan, terus juga banyak pernyataan-pernyataan bahwa demokrasi kita katanya sudah mati, kan, tidak beretika lagi. Terbukti kampus-kampus besar ya, kayak di situ ada UI, UGM, Universitas Islam Indonesia. Ya artinya ketika ada yang mengungkapkan seperti itu, pernyataan seperti itu, ini ada apa nih bro ya? Ya, mari kita tanyakan. Boleh kita tanya Mas Dian. Yang lebih tahu dalam segi ini ya, eskalasi politik plus cara hukum yang mungkin bro. Karena beliau kan Mas Dian, lawyer ya. Siap. Assalamualaikum. Mas Dian. Assalamualaikum. Makin seger dan Mas Dian, makin kinclong. ada dampak nggak sih terhadap gonjang-ganjingnya kabinet gotong royong ya? Betul. Indonesia Maju. Ya. Kalau gonjang-ganjing sih ya namanya dunia politik sudah biasa. Iya. Gitu. Kayak beberapa hari yang lalu Mahfud MD, kemudian Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok di situ sudah mengundurkan diri juga. Nah, ini bagi saya, beliau-beliau ini kalau mengundurkan diri itu terlambat. Terlambat ya? Terlambat. Seharusnya pada saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden Mahfud MD pada waktu itu harus sudah mengundurkan diri. Secara ya, kalau secara etika. Karena apa? Karena beliau adalah mencalonkan sebagai wakil presiden. Jangan sampai ya kan di dalam kabinet gotong royong ini ya kan beliau itu bisa terbelenggu. Kan kita mau ngomong secara lantang, kebebasan di situ kan kita nggak enak. Di situ. Nah, saya kasih contoh pada saat debat cawapres. Kayak Gibran ini ya kan memberikan pertanyaan sama Pak Mahfud aja sudah kayak enaknya sendiri. Jawabannya Pak Mahfud juga kita nggak enak, serba nggak enak. Karena apa? Masih dalam kabinet gotong royong. Kalau kita ini mau bicara di situ secara lantang, kemudian kita mau ngejar sama Mas Gibran di situ, ya kan? Kita nggak enak juga. Ya pertanyaannya apa? Harus kita kejar di situ. Seperti apa sih pertanyaan yang sesungguhnya itu? Karena semacam kemarin kan serba nggak enak, ya kan? Mau ngomong ini salah, mau ngomong ini salah. Nah makanya saya katakan itulah terlambatnya Mahfud MD mengundurkan diri. Coba dibandingkan setelah Mahfud MD mengundurkan diri di situ, makanya ketika kalau bertemu sama masyarakat sosialisasi, bicaranya lantang. Enak ya kan? Ya, itu lain gitu. Karena apa? Ya nggak ada beban. Kalau sekarang kalau dulu itu ya memang ada beban juga. Mau ngomong gak enak sama Pak Jokowi karena Gibran juga anaknya Pak Jokowi. Nah ini serba salah di situ. Kayak punya Pak Basuki Cahaya, Pak Ahok itu. Sebelum mengundurkan diri, beliau kan diem. Ya kan? Setelah beliau mengundurkan diri, ikut kampanye di situ. Ya kan? Ketemu sama para teman-teman Cina, Tionghoa di situ untuk mensosialisasikan Ganjar Pranowo. Artinya apa? Ini lantang, ada suatu kebebasan berpendapat. Nah, kalaupun kita ini masih ikutin kabinet digotong royong punya Pak Jokowi, otomatis kita ini diam. Jadi kalau bahasa kita ini mulutnya terbelenggu, gitu. Nah, sekarang ini sudah pada mengundurkan diri. Nah, sehingga dari para menteri ini kayak misalkan Pak Mahfud, kemudian Pak Ahok, gitu kan, lebih lantang untuk menyuarakan Ganjar sama Mahfud itu. Kayak lagu tadi, terlambat sudah kau datang padaku. Tapi benar juga sih. Terlambat memang kalau secara etika ya.
Tapi menurut Mas Dian, apakah ada dampak sih terhadap jalannya pemerintahan kalau banyak yang mundur nantinya? Ya kalau untuk kalau dari teman-teman menteri ini kalau mau mengundurkan diri ya silakan, nggak ada masalah gitu. Tapi menurut saya pribadi seharusnya itu Pak Prabowo harus mengundurkan diri juga. Termasuk menteri-menteri yang terlibat di dalamnya. Salah satunya itu Pak Prabowo karena beliau memang calon presiden, ya kan sekarang ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Harusnya beliau juga legowo untuk mengundurkan diri. Karena apa? Sesuai dengan janjinya pada saat debat capres pertama. Ya kan? Nah, capres pertama ini kan memang Pak Prabowo kan saya tidak butuh jabatan Mas Anies, ya kan gitu loh. Saya tidak butuh jabatan Mas Anies, tetapi suruh mundur aja nggak mau. Mundur aja nggak mau. Ya kan gitu. Kemudian apalagi beliau juga mencalonkan sebagai presiden. Orang kalau bahasa orang Jawa yang digugu kan omongannya. Kan gitu. Ya kan, yang dipercaya adalah omongannya. Ya kan, sesuai di debat itu harus mundur. Legowo. Gitu. Kan apa, kayak Pak Mahfud aja berani mundur kok. Masa Pak Prabowo itu nggak berani mundur? Pak Prabowo juga pernah mengatakan seperti itu pada saat capres. Saya tidak butuh jabatan Mas Anies. Itu sorry ya, kan gitu. Ya artinya ini kan ditunggu-tunggu sama masyarakat. Bener nggak sih gitu loh. Orang sekarang aja kamu cuma jadi capres ini aja. Itu aja nggak mau mundur di Menteri Pertahanan. Apalagi sekarang ini mau jadi capres. Tapi kalau mundur juga udah telat ya. Iya. Ya harusnya seperti itu. Kalau itu kan memberikan contoh, mengedukasi kepada masyarakat. Meskipun saya sebagai Menteri Pertahanan, saya mengundurkan diri, misalkan begitu, mengundurkan diri, tidak masalah. Gitu, mengedukasi. Gini Mas, mungkin saya melengkapi pertanyaan yang ditanyakan oleh Bro Dodi. Secara adab, secara etika ya, tadi Mas Dian memang mengatakan ya memang harusnya mundur. Etika kan, etikanya Pak Mahfud mundur. Nah, Pak Prabowo kan masih belum mundur nih. Nah, tapi yang mau saya tanyakan, secara elektoralnya gimana, Mas Dian? Mempengaruhi nggak sih? Mempengaruhi elektoral Pak Mahfud atau Pak Prabowo? Misalnya Pak Mahfud secara etikanya kan sudah benar nih dia. Nah, elektoralnya gimana di masyarakat? Plus sama Pak Prabowo. Pak Prabowo kan tetap bertahan nih di situ. Secara elektoral gimana? Ini pandangan Mas Dian aja sebagai politisi nasional lah menanggapi hal tersebut. Ya kalau masalah elektoral ini kan memang debatable juga ya untuk pandangan di masyarakat ini ya gitu. Kadangkala kalaupun kita ini masih menjabat di situ memang diuntungkan. Diuntungkannya apa? Ada fasilitas negara. Kan nggak boleh Mas. Gitu. Ya meskipun nggak boleh tapi di situ kan samar-samar juga. Ya kan? Itu samar-samar juga. Karena dia itu punya jabatan sekaligus yang mempromosikan dirinya sendiri. Samar-samar apa remang-remang? Ya sedikit remang-remang, sedikit samar-samar. Gitu. Nah, itu bedanya begitu. Diam ya. Iya. Oke. Karena memang karena memang serba salah begitu. Memang ya bahasanya beti lah, beda-beda tipis lah gitu. Karena kita ini punya jabatan, ya memang kita ini juga sama juga gitu kan, kita fungsikan juga dengan jabatan itu. Tapi kalau kita nggak punya jabatan, otomatis kita juga ya bisa juga dikatakan nggak bisa memakai fasilitas negara, ya kan gitu. Tapi kalau pandangan secara masyarakat untuk mengedukasi, ya kan untuk profesionalisme orangnya, gitu. Wah ini harus mengundurkan diri, itu bagus. Karena apa? Karena beliau adalah mencalonkan sebagai calon presiden maupun wakil presiden, harus mengundurkan diri. Ada juga itu apa namanya debatable. Karena kalaupun kita bicara masalah elektoral sama masyarakat ya seperti itu, nggak bisa juga. Gitu. Masih debatable ya? Iya, artinya masih debatable. Gitu. Pengaruh nggak pengaruh, apa tergantung? Ya, karena semua jabatan kan gitu, iya. Salah gue. Fajar mana? Fajar Mono temen gue. Makanya kalaupun misalkan Pak Prabowo itu mengundurkan diri, bisa juga itu, bisa juga ya memang agak sedikit lepas. Gitu. Padahal keren ya kalau Pak Prabowo dulu lebih keren ya. Ya, lebih apa? Harusnya sih bagus semua ya etikanya. Jabatan yang terlibat dalam pesta demokrasi ini mengundurkan diri, menurut saya. Betul. Ya fair gitu. Betul. Ya nggak? Ya bagusan dia mundur gitu kan, dia lebih fair gitu. Ya, betul. Gitu bro. Gitu, iya cukup. Jadi biar lebih inilah apa elegan lah. Iya. Kalau kita tapi menurut Mas Dian apakah ada pengaruh sih kalau para kabinet, para menteri itu akan mundur? Artinya secara
pemerintahan, stabilitas ya. Stabilitas. Good governance nih gimana nih gitu loh. Pelayanan kepada masyarakat akan terganggu masyarakat dan sebagainya. Kalau gitu. mereka pada mundur gitu. Ngaruh nggak sih stabilitas? Iya, kalau terpengaruh enggaknya sih ya memang kalau menurut saya enggak terpengaruh. Oh enggak? Enggak terpengaruh. Oke. Gitu. Karena memang di situ kalaupun menteri mengundurkan diri otomatis pasti ada juga PLT-nya. Oke. Ya kan? Kan nggak maksimal Mas ketika ada. Ya meskipun nggak maksimal ini kan ya namanya jabatan ini kan sebentar lagi juga. Kalau nggak salah kan sampai bulan Oktober. 10 bulan lagi lah. Iya, ini kan minim sekali waktunya. Kalaupun kita mau ada pelantikan juga, ya kan, menteri penggantinya, ya mungkin ini terlalu cepat juga. Gitu. Tapi kalaupun untuk kita bicara masalah perekonomian, ya bisa juga gitu. Masalah perekonomian. Ada dampaknya. Ada dampaknya. Tapi kepada pelayanan kepada publik tidak ya? Kalau pelayanan publik biasa. Karena memang di situ kan ada strukturalnya. Ada di situ. struktural ya? Gitu. Ada jabatan-jabatan struktural kan di setiap pemerintahan itu. Ya kan nggak harus menteri langsung turun kan nggak. Karena menteri kan bersifat administratif. Begitu. Tapi pelaksananya kan birokrasinya. Gitu. Makanya di situ ada pegawainya, ada juga jabatan struktural. Kalau nggak kasupsi, dirjen gitu ya. Kayak semacam itulah gitu. Ya mendingan macam-macam di situ. mundur aja semuanya kan. Mundur aja kan lebih keren gitu loh. Ya, kalau nggak ada pengaruhnya ya, karena bisa ada penggantinya gitu kan. Kalau saya nggak ada pengaruhnya. Iya, betul. Jadi yang berdampak itu justru pada perekonomian. Ya, atau betul. Menurunnya investor, bisa atau juga naiknya inflasi. Ya, nah, itu bisa juga jadi. itu. Ya. Bisa juga. Tapi kalau untuk ya kebutuhan masyarakat, ya kan perizinan dan lain sebagainya biasa kalau menurut saya. Tetap jalan ya. Tetap jalan. Gitu. Kemarin Pak proyek-proyek yang akan dibangun pada 2024 itu tidak akan terganggu ya. Pak Basuki kan mundur tuh, PUPR kan, Menteri PUPR digantikan ad interim tuh. Nah itu gimana tuh kebijakan? Kalau terprogram pasti terprogram, gitu. Karena kan tetap jalan lah ya. Tetap jalan, ya. Tetap jalan. Karena itu program pemerintah. Setiap tahun kan pasti ada program. Pembangunan apa kan pasti ada. Karena ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu kan pasti ada. Gitu. Tapi kalau sudah terprogram setiap tahunnya pasti berjalan. Meskipun itu menterinya diganti. Oke. Artinya itu bukan suatu bentuk ketidakpercayaan pemerintah ya. Kepada pemerintah ya. Karena program itu akan tetap berjalan ya. Iya, tetap berjalan, tetap berjalan. Kali ini kan hanya cuma dissenting opinion aja, perbedaan pendapat antara menteri dengan presiden. Gitu. Mungkin di luar itu ya mungkin ada penekanan. Karena Pak sekarang ini kan masih dalam konstelasi politik. Begitu. Apalagi anaknya Pak Presiden ini kan mencalonkan sebagai calon wakil presiden. Mungkin ada penekanan mungkin ada. Sehingga di situlah ada perbedaan pendapat. Jangan sampai setelah ini ya kan setelah pemilu kemudian menteri ditangkap kan nggak mau. Gitu. Kayak contohnya kayak kemarin Senturi lah kan gitu, ya kan? Yang zamannya Pak SBY dulu. Senturi itu bioskop ya? Itu. Oh siap. Dampaknya kan ke menteri-menteri, gitu. Betul. Kemudian Bank Indonesia pada saat gubernur BI-nya, ya kan? Itu kan dampaknya kan seperti itu. Yang dikejar KPK kan orang-orang itu, bukan presiden. Betul. Itu. Ya kan orang pasti nggak mau. Dibu itu nggak mau, gitu. Ya tapi kan menjaga diri, jangan sampai ya kan terlibat dalam hal seperti itu. Karena sekarang ini masih dalam konstelasi politik. Gimana Bro? Ya nggak apa-apa karena statementnya Mas Dian kan seperti itu. Jadi harus kita apresiasi juga karena pertimbangannya apa ya? Kalau saya berpikir gini malah Bro, ini Republik ini kalau ditinggalin semua sama menteri ini gimana cerita? Karena ketika zaman reformasi kan berawal dari itu dulu tuh pergerakannya seperti itu. Makanya agak ngeri-ngeri sedap juga gitu. Tapi kalau Mas Dian sebagai seorang lawyer dan orang hukum aman berarti Bro. Kan beda pandangan ya. Bukan, dulu dan sekarang beda ya. Beda kepentingan. Beda kepentingan, beda ruh juga. Beda roh. Rohnya seperti apa gitu. Aman lah. Iya karena yang menjalankan semua kan presiden. Iya. Ya kan kalau menteri kan pembantu. Pembantu presiden kan gitu loh. Ya suatu saat bisa juga kalau diganti aja enggak apa-apa. Kalaupun misalkan diganti sementara atau PLT enggak masalah gitu. Ya. Kalau masalah program kerja tetap berjalan. Oke. Jadi Tribuners memang secara struktural mundurnya para menteri tidak akan berpengaruh terhadap pelayanan publik.
hanya pada perekonomian. Itu pun mungkin masih bisa diatasi ya. Artinya kalau memang mau mundur ya dari awal gitu ya. Oke, Tribuners, jangan kemana-mana, tetap di Poros Depan.